Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang keenam ya, mengenai pengenalan internet. Di sini ada mengenai definisi dari internet. Menurut Ahmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Teknologi Informasi, internet merupakan media komunikasi ya yang menggunakan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Media penghubungnya di sini ada disebut namanya adalah melalui kabel, ya bisa melalui kabel atau menggunakan satelit atau menggunakan frekuensi udara sehingga komputer terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor ya. Nah, untuk jaringan tersebut ada nomornya. Yang disebut di sini adalah biar apa nih? Ada nomor uniknya agar bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, bahasa komunikasi yang sama disebut namanya adalah protokol ya. Protokol yang digunakan di internet disebutnya adalah namanya TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi di sini ada nomor uniknya. Jadi pada saat kita menggunakan internet, nah di komputer itu atau internet itu ada namanya TCP atau IP-nya. Nah, di sini adalah sebagian aktivitas yang dapat ditangani oleh internet adalah, nah sekarang kita lagi belajar sistem pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ disebutnya. Sistem telepon ya, telepon bisa menggunakan, sekarang sih banyaknya menggunakan WhatsApp ya. Nah, itu termasuk adalah telepon, jadi pakainya internet basisnya. Kalau dulu kan kalau nelpon itu pakainya pulsa ya, kalau sekarang pakainya kuota. Kemudian untuk pencarian lowongan kerja ya. Sekarang kalau kita buka tuh banyak ya aplikasi untuk, mencari lowongan kerja basisnya dari internet atau menggunakan internet kayak JobsDB, Jobstreet, ya Karir.com. Nah, itu contoh penggunaan internet ya. Kemudian transfer uang ya, sekarang bisa transfer uang tanpa ke bank ya. Misalnya di sini menggunakan apa? Menggunakan mobile banking atau menggunakan internet banking. Nah, di sini ada sejarah singkat internet berasal dari ARPANET ya. Munculnya internet itu dari ARPANET adalah di sini adalah dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Di sini menggunakan percobaan namanya Dumb Reliable Network atau jaringan secara terpercaya untuk menghubungkan antara DoD dengan kontraktor penelitian militer ya, termasuk jumlah besar universitas yang melakukan penelitian melakukan penelitian dengan dana militer. Nah, di sini disebutnya adalah ARPA, singkatannya adalah Advanced Research Project Agency. Nah, di sini adalah cabang dari divisi atau pertahanan yang mempunyai kewajiban membagi-bagi uang. Nah, sehingga DARPA atau Defense ARPANET mulai dengan 3 komputer kecil nih ya, yang dikoneksi di California digabungkan dengan satu di Utah ya, di bagian Amerika. Tetapi secara cepat berkembang di seluruh kontinen internet. Nah, makanya mulailah perkembangan dari internet adalah pada tahun 1990. Nah, untuk kebutuhan koneksi internet ada yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ada modem ya, kemudian ada telepon, kemudian ada software ya, kemudian ada ISP atau Internet Service Provider. Kalau sekarang banyak ya orang pakai WiFi karena sekarang banyaknya kerjanya dari rumah dan belajarnya dari rumah ya. Termasuk adalah ISP, Internet Service Provider. Nah, di sini adalah cara mengakses internet. Nah, pada saat kita mengakses internet atau disebutnya adalah warung internet, di sini adalah sarana internet pada perusahaan atau kampus ya dengan cara berlangganan, misalnya pakai IndiHome ya di kampus. Nah, di sini contohnya kalau di rumah misalnya pakai First Media atau pakai yang lain. Nah, di sini ada disebutnya adalah ada hub-nya ya. Kemudian uh, ada komputernya ya, kemudian ada misalnya menggunakan laptop, ada internetnya ya, kemudian di sini ada modemnya. Nah, itu berhubungan dengan jaringan internetnya. Di sini contohnya gimana caranya?
Kita buka dari internet menggunakan start program, buka Internet Explorer atau browser lainnya, menggunakan icon di desktop, kemudian icon di taskbar-nya ya. Tinggal kalau biasanya jaringan kalau WiFi itu tinggal koneksi aja WiFi-nya ya. Masuk udah tinggal buka internetnya. Kalau dulu ya iya ada settingannya ya. Misalnya kalau dulu pakai Telkomnet instan ya, kalau sekarang mah langsung aja buka browsernya udah ya. Koneksi yang penting WiFi-nya terkoneksi. Nah, istilah dalam internet ada website, tempat sekumpulan halaman web ya, milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Biasanya ada www. atau https://www. Nah, itu adalah termasuk disebutnya adalah istilahnya website. Kemudian ada homepage, istilah menyebut halaman pertama akan muncul jika sebuah situs web diakses. Itu disebutnya homepage. Kemudian ada URL ya, yang di sini kalau URL itu disebut halaman di situs dengan di depannya adalah www. Nah, disebutnya kalau yang disebutnya di sini adalah bentuk dasarnya adalah protokol hostname _path atau filename. Contohnya adalah contoh http://www.yahoo.com. Itu disebutnya adalah URL. Kemudian istilah lain dalam internet adalah protokol, yaitu suatu mekanisme yang sudah distandar untuk mentransfer atau memanipulasi data. Berikutnya lagi ada namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Ya. Kemudian host, alamat yang memiliki internet protokol atau internet protokol address di suatu network. Ya, disebutnya adalah TCP/IP atau internet. Berikutnya ada namanya HTML atau Hypertext Markup Language, suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu ya atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Kegunaannya apa sih ya berkembangnya internet sekarang? Pertama adalah informasi didapat lebih cepat dan murah ya. Pasti ya lebih up to date sekarang basisnya internet ya. Kalau apa-apa itu jadi informasinya lebih cepat. Kemudian mengurangi biaya kertas dan pemasaran atau disebutnya paperless ya. Kalau dulu misalnya kalau misalnya mau penerimaan siswa baru misalnya harus isi formulir, nanti berkasnya difotokopi, nanti dikumpulin lagi ke kampus. Kalau sekarang enggak, semuanya di-upload aja ya. Formulir juga tinggal diisi, kemudian di-submit, berkasnya tinggal di-upload. Itu mengurangi biaya kertas ya dan pemasaran. Kemudian sebagai media promosi ya bisa apa sekarang banyak ya jualan online ya, sekolah juga bisa dipromosiin, kampus ya tinggal buka websitenya. Kemudian untuk pengenalan dan pemisahan produk ya banyak ya sekarang media jualan online ya, e-commerce. Kemudian atau marketplace. Berikutnya komunikasi interaktif ya. Dengan apa? Email ya. Dengan dukungan pelanggan menggunakan www, kemudian video conference ya. Kayak sekarang pakai Zoom ya, pakai Google Meet. Jadi nggak perlu datang ke tempatnya, udah pakai video conference. Kemudian internet relay chat ya atau IRC. Kemudian ada internet phone. Kalau sekarang sih biasanya pakai chat ya, pakai aplikasi ya. Kemudian sebagai alat penelitian dan pembangunan ya, bisa buat research and development ya. Kemudian untuk pertukaran data informasi. Berikutnya adalah mengenal alamat IP atau Internet Protokol. Alamat IP berupa susunan angka ABCD dengan masing-masing ABCD berupa sebuah bilangan 0 sampai 255. Alamat IP juga dengan melalui nama domain ya. Contohnya ada bsi.ac.id. Komponen dari layanan internet ada email, ada newsgroup, ada mailing list, ada telnet, FTP, ada talk, chat, VoIP ya. Bisa kalau VoIP itu maksudnya Voice over Internet Protocol atau disebutnya telepon internet ya. Kemudian www atau www.
Nah, berikutnya masuk ke surat elektronik atau email. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas internet yang memungkinkan seseorang menerima surat secara elektronik. Ya, bisa mengirim atau menerima. Nah, email banyak digunakan dengan alasan mudah dalam pengiriman dan cepat dalam penyampaian. Nah, isi email ada tuh yang menyatakan alamat yang dituju, ada CC. CC sama BCC bedanya adalah kalau CC singkatan dari carbon copy menyatakan alamat email orang lain yang mendapat tembusan suratnya, ya. Kita bikin CC nanti misalnya kirim ke sini, nanti tembusannya ke sini. Kalau BCC singkatan dari blind carbon copy yang menyatakan orang yang mendapat tebusan, tetapi yang disebut dalam itu tidak mengetahui bahwa alamat di email ditembuskan ke orang lain. Jadi kalau kita kirim, kalau dipakai CC kelihatan nih, misalnya saya ngirim ke A, B, CC-nya B, nanti kelihatan pada saat dikirim, oh si ini juga ngirim ke sini. Tapi kalau BCC nanti pada saat kita ngirim ke yang si C-nya nggak ketahuan, ya itu disebut adalah namanya blind carbon copy. Kemudian subjek menyatakan inti dari surat. Berikutnya lagi namanya news group, ya mirip dengan mailing list. Di sini adalah disebutnya bulletin elektronik board, ya yaitu grup-grup diskusi lewat internet. Kemudian ada mailing list, ya perkembangan dari email, ya seseorang yang sudah mempunyai email dapat berlangganan, ya atau member, ya atau berita newsletter ataupun informasi lain dari suatu topik tertentu, ya. Di sini adalah contohnya berhubungan dengan kelompok atau grup, ya dengan kesamaan minat, hobi, pekerjaan. Nah, jadi ada kayak komunitasnya. Disebutnya adalah list, ya komunikasi dia via email. Contohnya misalnya muilis komunitas dosen, misalnya dosen@yahoogroup.com, muilis komunitas manajemen Indonesia, manajer Indonesia @yahoogroups.com. Kalau sekarang mah sudah pakai aplikasi WhatsApp, ya, bikin grup lebih gampang. Kemudian ada namanya telnet, ya, adalah fasilitas memungkinkan seseorang dapat menghubungkan diri ke komputer yang lain yang berjauhan. Jadi telnet ini membukakan PC, kita menjadi terminal untuk mengakses komputer tersebut. Kemudian ada namanya FTP, adalah satu aplikasi yang memungkinkan pengguna atau user internet dapat mengambil data, ya, berupa download, ya, di situs website dalam bentuk gambar, foto, suara, artikel, tulisan, aplikasi utility dan sebagainya ke komputer user atau sebaliknya berupa upload. Nah, itu disebut adalah file transfer protocol. Jadi untuk download dan upload. Nah, ini banyak ya disebut juga namanya browser, ya. Ada Mozilla, Internet Explorer, ada Opera, ya. Ada Google Chrome dan seterusnya. Berikutnya ada namanya TalkChat atau VoIP, ya. TalkChat VoIP adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna user internet secara langsung dapat melakukan komunikasi secara interaktif dua arah antara satu komputer dengan komputer lainnya. Kalau dulu disebutnya Yahoo Messenger, ya, atau MRC. Kalau sekarang udah nggak ada, ya. Pakainya nih MSN Messenger atau Hotmail Messenger. Kalau sekarang bisa pakai misalnya Gtalk atau Google Talk, ya. Bisa chat juga di situ, ya. Kemudian berikutnya ada namanya WWW atau singkatnya World Wide Web, adalah satu aplikasi internet yang sangat populer yang digunakan saat ini, ya. The Web atau website awalnya dikembangkan di tahun 1990 dari laboratorium fisika di Swiss. Kelebihan dari WWW atau website adalah informasi dapat ditampilkan dalam bentuk media interaktif seperti gambar, suara, ya. Kemudian dalam samping tulisan teks pada umumnya atau friendly user. Informasi yang ditampilkan www dapat menghubungkan ke link informasi dokumen, ya, atau homepage lewat hypertext yang dibuat menggunakan hypertext markup language atau HTML. Kemudian aplikasi www ini kadang disebut adalah the killer application atau the word is at your fingertip, ya, karena kita bisa dapat informasi dengan mudah, ya, dengan menggunakan World Wide Web. Nah, di sini dalam aplikasi ini banyak kemudahan yang dapat dilakukan seperti apa? Kita buka websitenya, bisa belanja online, bisa melakukan pendaftaran secara online, bisa multimedia, misalnya apa kita buka YouTube, ya, itu termasuk adalah penggunaan dari menggunakan World Wide Web. Nah, browser internet pertama yang dipakai adalah Mosaic, ya. Browser pertama itu Mosaic dengan konsep GUI, Graphical User Interface yang dikembangkan oleh NCSA. Nah, di sini ada jenis dari domain dari website.
Ada jenisnya, ada macam-macam ya, ada .com buat company atau perusahaan ya pencari laba, ada .org organization milik organisasi atau yayasan tidak mencari laba kalau .org. Kemudian .ac biasanya untuk pendidikan ya atau perguruan tinggi, seperti akademik, .net network berupa jaringan atau URL atau web lainnya. Kemudian .mil military atau situs milik militer. .gov atau .go biasanya untuk governance atau pemerintahan. Kemudian ada .edu atau education tentang situs tentang pendidikan. Nah, di sini mengenai browsing ya, apa sih maksudnya browsing? Nah, jika kita menjelajahi www atau World Wide Web, maka kita membutuhkan sebuah aplikasi yang disebut namanya browser. Tadi seperti bahas macam-macam browser ya. Ada Internet Explorer, ada Opera, ya kalau sekarang banyaknya sih pakai Google Chrome ya atau yang lainnya. Nah, browser itu digunakan untuk mencari informasi di internet ya, menelusuri website dari seluruh jaringan di seluruh internet di seluruh dunia. Nah, kemudian ada nama yang disebut adalah di sini dapat menuju pada alamat website yang dituju atau dengan mesin pencarian atau search engine. Contoh halaman web http://www.bsc.ac.id. Yang dimaksud dengan HTTP adalah service transfer yang digunakan dalam halaman web. Di dalam web tersebut ya, hypertext protocol atau file transfer protocol. Kemudian www adalah alamat informasi di internet, bsc.ac.id adalah alamat informasi yang dituju atau yang diinginkan dalam internet. Kemudian ada lagi mengenai website dan web hosting. Kalau website itu adalah situs ya, lokasi internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet. Kemudian cara dengan menghubungkan satu sama lainnya dengan jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon. Kemudian ada namanya web hosting adalah tempat bisa menyimpan atau dokumen di sebuah web server ya. Dan data atau dokumen yang tersambung dengan internet dengan harapan dapat diakses oleh orang lain. Kemudian ada namanya search engine, mesin pencari ya, adalah aplikasi yang terdapat di situs milik perusahaan besar ya, yang lebih luas. Contohnya bisa pakai Google atau misalnya pakai Bing. Nah, itu contoh search engine. Contoh search engine ya, ada misalnya ada Google, ada Yahoo, AltaVista, ada Plaza.com dan lainnya. Cara menggunakan search engine ya, tinggal di search aja kata-katanya masuk ke Google, kemudian ketik yang mau diinginkan, misalnya ketik BSC nanti muncul ya. Nah, di sini ada 10 hak dan prinsip internet ya. Yang pertama adalah keuniversalan dan kesetaraan, ada hak dan keadilan sosial. Internet merupakan ruang bagi penggalak perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Semua orang memiliki tugas untuk menghargai hak asasi manusia lainnya di lingkungan daring atau online. Accessibility, semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet ya, yang aman dan terbuka. Ekspresi dan berasosiasi, berhak mencari dan menerima, menyampaikan informasi secara bebas tanpa penyensoran atau campur tangan lain ya. Kemudian privasi dan perlindungan, data semua orang memiliki hak terhadap privasi daring ya. Kebebasan dari pengintaian, hak untuk menggunakan enkripsi dan hak untuk daring secara anonim. Kemudian kehidupan, kebebasan dan keamanan, hak untuk hidup kebebasan yang keamanan dan dihargai. Hak tersebut tidak boleh dilanggar atau digunakan untuk melanggar hak lainnya dalam lingkungan daring. Kemudian keberagaman budaya ya dan linguistik di internet harus digalakkan ya, berhubungan dengan untuk menggunakan kemajuan ekspresi. Kesetaraan jaringan, semua orang memiliki akses universal dan terbuka ya ke konten internet, bebas dari pembuatan prioritas diskriminatif ya. Kemudian standar dan peraturan. Di sini ada berhubungan dengan sistem komunikasi dan dokumen serta format data berdasarkan standar terbuka yang memastikan interoperabilitas ya lengkap. Kesempatan yang sama ya berhubungan dengan standar dan pengaturan. Kemudian ada tata kelolanya. Hak manusia berhubungan dengan keadaan sadar membentuk dasar hukum dan normatif ya, yang internet beroperasi dan dikelola. Jadi di sini adalah hal ini terjadi dengan cara transparan dan multilateral berdasarkan prinsip keterbukaan, pencantuman, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Nah, itu ya materi dari pertemuan yang ke-6. Terima kasih.